Secara singkat, saudara-saudari, Datu James telah memberi statistik, yaitu dalam statistik 2010, 30% daripada penduduk Sabah out of 3.2 million adalah warga asing. Terbaru, 1,1 juta daripada 3,9 penduduk Sabah bukan warga negara. Ini confirmation saya dapat daripada Majlis Keselamatan Negeri semasa round table talk pada 22 hari bulan Desember. Dia sahkan ini jumlah 1,1 juta. Dan dalam round table talk juga saya dapat ini statistik. Terdapat 136.055 pelarian yang berdaftar dengan IMPM 13, kad burung bolong dan kad banci. Sekiranya kita masukkan tanggungan, jumlahnya 600.000. Ini anggarannya. Tapi itu daripada perkataan mereka sendiri semasa itu. Ini juga statistik saya dapat daripada pegawai immigration. Pemegang asal IM13 sekarang ini ada 57.777. Tanggungan mereka dianggarkan 104.567 hingga 271.59. Ini anggaran statistik. Pemegang IMM 13 tidak aktif. Ada yang tidak aktif ini, yaitu 45.000 anggaran mereka dan tanggungannya 167.027. Nah, statistik ini sangat penting karena kami sudah tanya kenapa dia tidak aktif. Dia jawab kemungkinannya sama ada mereka sudah balik ke negara asal ataupun sudah dapat IC. Penduduk tetap atau IC artinya menggunakan 200.000 sudah. Dan MKM mengakui gagal menangani isu pelarian dan PKI di Sabah. Semasa round table itu, saya tidak tahu berapa kamu ada di sana. Saya hadir, saya tidak dijemput, saya datang saja karena itu anjuran APO, kerajaan. Tapi saya hadir. Dr. Gerard Maya ada di sana waktu itu. Saya cabar dengan MKM, saya cabar dengan JKM, saya cabar dengan immigration waktu itu tentang statistik. Dan itulah sebabnya kita mau mengadakan hari ini karena itu anjuran mereka, kita harus menganjur juga. Saya ingin menyentuh pas sementara ini karena ini adalah isu yang sangat hangat walau sudah batal. Diperkenalkan oleh PH Warisan untuk penyelesaian masalah pelarian Filipina saja, tidak terlibat PTI yang baru datang ataupun dari Indonesia, negara-negara lain. Ianya adalah satu bentuk dokumen perjalanan. Boleh diperbaharui setiap 3 tahun tanpa had masa, secara teori sampai 100 tahun. Kenapa saya bilang 100 tahun? Karena di Dewan Negara, apabila ditanya, Saudara Datuk Aziz Caman mengatakan, ini PSS diperbaharui 10 kali, 20 kali, 30 kali, sampai 100 tahun pun mereka tidak boleh jadi warga negara. Secara tidak langsung, beliau telah mendedahkan bahwa rancangan PSS ini adalah untuk selama-lama, tiada had masa. PSS adalah bentuk IC, pengenalan biometrik dengan ciri keselamatan bermutu tinggi, khusus untuk pelarian Filipina. Bagi kita warga negara, kita ada IC juga. IC kita juga biometrik, ciri-ciri keselamatan bermutu tinggi, tapi untuk kita. PSS adalah IC yang akan diberikan kepada pelarian Filipina yang mempunyai ciri-ciri biometrik, keselamatan bermutu tinggi dan sebagainya. Okay? Jangan kita silap, ini memang IC untuk mereka ini. Dan cirinya juga, pemegangnya boleh masuk, tinggal, bekerja, berniaga, bersekolah, berkawin, beranak pinak di Sabah. Ini adalah kenyataan Tan Sri Muhyiddin sama Sadi Kimanis. Betul tak saudara? Kamu dengar kan? Ini dia cakap, Aziz Caman juga cakap. Dan berhak untuk memohon menjadi penduduk tetap atau warga negara. Ini dari perkataan Aziz Caman juga, Dewan Negara. Apabila seorang senator bertanya, adakah mereka boleh memohon warga negara? Dia bilang, boleh, itu hak mereka. Mengikut undang-undang kita, saudara-saudari, seseorang warga asing yang tinggal di negara ini secara sah, misalnya ada PSS lah, dalam tempoh 5 tahun dia boleh memohon untuk menjadi penduduk tetap. Dan kalau dia dapat 3 tahun, disambung sampai 15 tahun, mengikut perlembagaan kita, dia boleh memohon menjadi warga negara. Jadi saudara, kalau kita nampak PSS ini sangat berbahaya. Orang Melayu datang sini karena kasih 3 bulan, tapi ini kasih 3 tahun. Apa tujuan dia? Saudara pikir sendiri. Oke, pelaksanaan ini daripada pegawai immigration yang saya tidak bohong, saya cabar pegawai immigration ini kalau dia persoal saya. Karena semasa itu saya tanya, pelaksanaan melibatkan pemberian PSS kepada 136.055 kumpulan pertama, yaitu bapak-bapak yang sudah 60 tahun, 70 tahun. Seterusnya, apabila dipersetujui, apabila negeri Sabah mengubah undang-undang bersetuju, apabila KDN Federal ada undang-undang bersetuju, mereka akan berikan kepada tanggungan pelarian atau PTI selama 600.000 orang atau lebih dan tidak akan berhenti lagi. Jadi ini adalah perangkap. PSS menjadi isu hangat di PRK Kimanis, tetapi PSS telah dibatalkan berikutan kekalahan calon PH Warisan di PRK Kimanis. Persoalannya, apakah langkah-langkah seterusnya yang perlu diambil untuk menangani isu pelarian dan PTI di Sabah? Itulah sebabnya kita ada di sini.
Dalam forum ini, harapan saya secara pribadi adalah supaya kita dapat, apabila kita mendengar ceramah, banyak cadangan kita itu memikirkan mana satu yang kita boleh ambil, dicadangkan kepada kerajaan. Kenapa tolak PSS? Ini saya ulangan. PSS melanggar Akta Immigration 1959-63. Saya cabar dengan itu peguam AG CKN. Saya bilang tidak ada dalam undang-undang immigration membolehkan kita buat PSS. Saya cabar dia. Saya baca satu titik pun tidak, satu ayat pun tidak ada. Tidak ada langsung, tidak ada dalam undang-undang yang membolehkan PSS ini dilaksanakan. So dia bangun. Saya bilang kecuali Section 55 menggunakan kuasa mutlak menteri untuk memberi pengecualian. Betul dia cakap saya. Dia berdiri, betul dia bilang. Kami akan guna Section 55 di mana menteri mempunyai hak untuk memberi pengecualian. But this is an abuse of power. Ini adalah penyalahgunaan kuasa yang rakyat akan bantah. Karena kuasa ini diberikan pengecualian untuk orang-orang tertentu. Tetapi untuk memberi pengecualian kepada 600.000 orang, itu adalah penyalahgunaan kuasa. Dan rakyat harus bertindak. Now, dia memerlukan pindahan kepada Akta Immigration. Kita tidak mau dipindah lagi. Kita mau dikuasakan, bukan dipindah untuk menyenangkan orang asing. Kita bantah karena dibuli diperbarui 3 tahun tanpa hak hingga 100 tahun. Dan juga PSS membenarkan pelarian PTI Filipina masuk, tinggal, bekerja, menetap di Sabah tanpa paspor sebagai tujuan perjalanan. Jadi kita tidak bersetuju sekiranya warga asing ini dikecualikan daripada kehendak undang-undang immigration. Yaitu dalam undang-undang kita baca Akta Immigration. Akta Immigration mengatakan tidak ada mana-mana orang asing masuk ke dalam negara ini tanpa memiliki dokumen perjalanan dalam bentuk paspor yang telah dikeluarkan oleh negara asal dan memohon permit masuk. Kalau bekerja, permit kerja, kalau melawat, permit melawat, dan sebagainya. Jadi perjuangan kita adalah memastikan kerajaan melaksanakan, menguasakan Immigration Act, Akta Immigration 1959-63. Memang ini sangat kontroversial. Taruhlah pelarian dan pendatang tanpa izin, pelarian ini adalah IM13. Bagi saya, kad burung-burung, kad banci ini bagi saya mereka PTI boleh bekerja, berniaga, menghantar anak ke sekolah, mendapat peringatan hospital, membuka akun bank, mendaftar perkawinan, dan beranak pinak. Bukankah hak ini adalah hak warga negara? Kecuali tidak boleh mengundi. Dan yang lebih berbahaya, PSS tidak mewajibkan warga asing Filipina untuk kembali ke negara asal. Tidak ada peruntukan mewajibkan mereka balik ke negara asal. Nah, kalau mereka sudah dapat yang ini, boleh berniaga, boleh bekerja, boleh bersekolah, boleh ke hospital, buka akun, boleh kawin dan sebagainya, siapa lagi mau balik Betawi? Betul tak ya saudara? Jadi sekarang kamu nampak jelas kenapa rakyat Sabah tidak bersetuju dengan PSS dalam bentuk sekarang. PSS pasti akan menarik lebih ramai pendatang asing tanpa izin dari Filipina untuk datang tinggal dan menetap di Sabah. Ini pasti. PSS memungkinkan pelarian PTI layak mendapat kewarganegaraan. Seperti secara awal tadi, 5 tahun boleh jadi penduduk tetap, 15 tahun boleh jadi warga negara. Nah, saya ingin qualify ya. Ini kontroversial juga. Ini Datuk Arjan sudah menghantam sudah. Dan saya bilang dalam kenyataan pada saya, kau tarik balik kau cakap itu yang kamu first class dan minta maaf. Saya bilang, nah dia buat juga lah. Tapi dia buat penjelasan lagi. Now, kita tahu siapa anak negeri. Tetapi ada persoalan tentang bangsa Bajau, Suluk, Ubian, Simenur, Cagayan yang tinggal di pulau-pulau dan pesisir pantai Sabah. Mereka ini adalah anak negeri, warga negara. Mereka tinggal di Sabah, di pulau yang Sabah punya. Kita tidak mau bersoal sama dia, orang bilang itu anak negeri. Bangsa kita juga, kan? Tetapi, kalau kau warga negara Filipina, berasal dari Kepulauan Sulu Filipina, kau ada rakyat Filipina, kau bukan orang Sabah, betul tak ya saudara? Kalau kau baru kemarin masuk, mana kau layak? Dan saya ingatkan saudara, Perlembagaan Persekutuan Malaya 1948. Melayu adalah ditakrifkan sebagai bangsa pribumi yang ada di Malaya sebelum 1948. Kalau kau Jawa, kau Bugis, kau apa, kau orang Aceh, Minangkabau, kau ada di Malaya, kau adalah Melayu. Kau Mamak pun kau Melayu. Yang interesting perlembagaan itu, mana-mana warga asing dari Indonesia atau mana-mana yang masuk ke Malaya selepas 48 tidak boleh dipanggil Melayu. Itu jelas. Kalau dia Jawa, dia orang Jawa. Kalau dia Bugis, dia orang Bugis. Kalau kau Minangkabau, kau Minangkabau. Kau tidak boleh dipanggil orang Melayu. Melayu adalah istilah
untuk bangsa pribumi yang di Melaya sebelum 1948. Jadi kita juga tarifkan anak negeri itu adalah anak negeri yang ada di bumi Sabah sebelum 63. Sesiapa yang datang selepas 63, sama ada kau orang Filipina, kau orang Indonesia. Setuju saudara? Kita akan tekankan ini. There is no automatic anak negeri. So yang macam Dato' Ajan ini, IC dia kalau tidak silap 06. Dia lahir 1957. Tapi dia punya IC 06. Macam mana saya lahir 59, IC saya 01. Kan? Ini yang kita harus memikirkan. Next. Isu ini tidak penyelesaian sejak 40 tahun yang lalu. Tetapi cabaran yang kita hadapi sekarang, dia telah mengubah corak demografi politik Sabah. Dan dia telah menjadi ancaman kestabilan politik, keselamatan dan kedaulatan negara. Dia menjadi ancaman kestabilan politik karena mereka digunakan oleh parti-parti politik di dalam sistem politik kita. Dia menjadi masalah keselamatan karena memang mereka ini ada yang terlibat dalam jenayah, dalam militan dan sebagainya. Dan juga isu kedaulatan negara. Karena saya kasih tahu kamu saudara, di negeri Sabah, di pulau-pulau, di pesisir pantai, ada kumpulan yang masih impiannya menegakkan Kesultanan Sulu di sana. Mereka ada kumpulan. Mereka bilang Sabah dong punya. Itulah sebabnya Dato' Arjan mengatakan dia first class, dia nomor 1, dia utama, dia kelas pemerintah. Dia kelas pemerintah, yang lain semua kelas kambing saya, pengikut. Dia coba membangunkan zaman kegemilangan Kesultanan Sulu. Tapi saya jawab, itu sudah berlalu. Dulu Sultan Sulu gemilang. Itu kurun yang ke-17. Zaman Melaka juga gemilang, kurun ke-17, ke-16. Majapahit juga gemilang, kurun yang ke-12, ke-13. Sekarang adalah kurun yang ke-21. Apa dia ke-21? Itu semua sudah tidak ada. Ya. Jadi sekarang ini jangan pakai unsur sejarah yang sudah lapuk, tidak boleh pakai. Tetapi saudara-saudari, ideologi ini telah ditanam dengan semangat dalam ceramah-ceramah mereka lakukan. Nampak kamu video itu? Dia bilang mengikut sejarah Tambunan itu adalah istilah diorang dan Tambunan itu diorang punya. Labuan diorang punya, semua diorang punya. Kita tolak, tidak betul. Tidak betul. Itu yang lama, yang baru kita ada perjanjian Malaysia. Kita ada sebuah negara, kita ada perlembagaan. Andaian dan tanggapan persepsi, ini saya minta kamu memikirkan ya, sebab ini ada soalan nanti. Orang Melayu tidak paham bahwa Sabah menyertai gagasan Malaysia disebabkan faktor keselamatan, bukan sekadar faktor. Adakah Anda tahu bahwa apabila kita join Malaysia, bukan ekonomi penarik kita adalah keselamatan. Bagi British, dia takut komunis. Bagi kita takut itu orang Filipina, dia punya tuntutan. Kita takut itu dasar Indonesia, konfrontasi Indonesia. Dan kita juga takut orang Melayu datang. So kita minta 20 perkara, kita minta supaya ada perjanjian Malaysia. Dan faktor keselamatan itulah yang telah memungkinkan pembentukan Malaysia ini. Jadi sekarang, mereka, saya panggil di Melaya itu, karena waktu itu Melaya, gagal memenuhi tanggung jawab atau kewajiban mereka berdasarkan perjanjian Malaysia 63 dan pelanggan Malaysia untuk melindungi Sabah dan Sabah. They fail. Dia gagal. Kerajaan Persekutuan gagal. Mereka tidak dapat lindungi bumi Sabah. Mereka tidak dapat lindungi sempadan kita, tidak boleh jaga sempadan kita. Ancaman dalam negeri kita pun dia tidak boleh buat apa-apa. Saya tell the federal government, you fail. Kalau kau sudah gagal, bagus kasih balik ini, jaga sempadan, jaga keselamatan kepada orang Sabah. Ada kerajaan Sabah. Penguatkuasaan Akta Immigration 5963 di Sabah amat lemah, sangat lemah. Sempadan kita bolos. Anybody can come in. Daripada laluan darat ada laluan tikus, daripada laluan laut pun orang sedang mendarat. Dan alasan balik-balik diberi adalah pesisir kita terlalu tinggi, terlalu jauh.
Kalau tidak dapat menjaga keselamatan dan kedaulatan negeri Sabah, kasih tahu lah. Kita mau panggil balik border scout orang Sabah, ya. Orang dusun, orang Bajau ada harapan juga mau jaga border sendiri. Betul tak saudara? Terutama orang Bajau lah tempatan. Orang tahu itu tempat. Next. Parti politik telah mengeksploitasi pelarian dan PTI dan bukti daripada buku Arais Sabah. Ini saya tidak pergi, ini kita tahu. Tetapi saudara-saudari, ada deep state dalam KDN terlibat dalam sindiket IC. Ada kumpulan kerajaan dalam kerajaan. Ada ini di dalam sana yang memungkinkan ini IC. Dan mereka membangun dasar. PSS ini adalah cadangan deep state. Bukan Barisan Nasional, deep state di dalam. Orang yang berkuasa mempunyai tujuan sendiri. Hasil penyiasatan RCI membuktikan kewujudan proyek IC di Sabah. Saudara-saudari, siapa-siapa yang mau minta ini salinan Arais Sabah di Bacong dan Miau, kamu hantar teks kepada saya ataupun kepada email. Saya akan email kamu itu buku 70 pages. Belum rumah kamu akan timbul itu kalau kamu baca itu nanti dalam bahasa Inggris. Dan tapi kenapa hasil siasatan RCI dikubur dan dilupakan? Saya sangat kecewa saudara 2017 karena RCI tidak kemana-mana. Kalau kamu tahu kenapa saya keluar daripada PBS, itu sih sebabnya. Saya buat kenyataan, saya tidak puas hati, saya keluar. Next. Punca masalah ini saya mau ringkaskan saja. Alasan penuh mereka tidak boleh selesai. Dari segi sejarah, penghijrahan penduduk dari Kepulauan Selatan Filipina ke Borneo sejak 200 tahun yang lalu. Perang saudara sejak 72. Faktor ekonomi, kemiskinan, kemunduran, kausa ekonomi di Kepulauan Sulu di selatan Filipina. Faktor geografi, negeri Sabah hanya 2 jam dari Kepulauan Sulu. Faktor sosial, hubungan kekeluargaan, etnik, budaya, agama dengan penduduk tempatan, pesisir pantai dan pulau-pulau di Sabah. Nah, ini semua kita tahu lah, kita tidak nafikan. Tetapi saudara-saudari, walaupun betul, tapi kita telah membentuk satu negara yang berdaulat. Kita mempunyai sempadan, mempunyai undang-undang. Kalau kamu ada orang Filipina, kamu Indonesia, kamu orang Indonesia. Kita orang Malaysia, kita orang Malaysia. Okay? Jadi masing-masing mempunyai tanggung jawab terhadap rakyat masing-masing. Orang dusun yang ada di Brunei, dia bukan orang Malaysia. Orang Bisaya di Sarawak, di Limbang, keturunan dusun juga, dia bukan orang Malaysia. Okay? Dan sebagainya. Oke, halangan penyelesaian. Ini saya mau repeat lagi lah. Konflik dari segi nilai dan kepentingan politik. Andaian tanggapan persepsi orang berkaitan masalah ini berbeda dan bertentangan. Dalam politik biasa ya. Mungkin orang-orang dari dusun memikirkan ini satu ancaman, satu masalah. Tetapi sebagian besar daripada yang terutama saudara Mara di pulau dan di pesisir pantai, dia masalah dari segi crime, dari segi ekonomi, tapi dia bukan masalah seperti yang kita rasa di satu ancaman keselamatan. Jadi ada perbedaan di antara pendapat, dan itulah sebabnya satu parti politik dia memperjuangkan, dia tidak setuju, dia mau tolak. Tapi satu parti politik dia memperjuangkan cuma menolong. Ini dia punya masalah sekarang. Dan kita mesti mencari jalan penyelesaian. Kita tidak boleh tangkap dan buang begitu saja. Kita mesti mencari penyelesaian di mana semua kepentingan rakyat Sabah ini kita boleh rangkumi melalui satu dasar yang adil dan seksama. Next. Dari segi keselamatan, orang asal juga melihat kehadiran sejuta warga asing suatu ancaman pada kestabilan politik, keamanan kaum, keselamatan dan kedaulatan negara. Ini sebabnya kenapa orang-orang tempatan dia berminat dengan isu ini. Next. Komitmen Kerajaan Persekutuan untuk melindungi Sabah dipersoalkan. Ini saya masih persoalkan ini. Isu pelarian PTI adalah masalah nasional yang memerlukan penyelesaian nasional. Ada pemimpin di Kuala Lumpur menganggap isu tersebut adalah isu negeri Sabah yang harus diselesaikan negeri Sabah. Sabah kecewa dari sisi kerajaan gagal menguatkuasa Akta Imigrasi. Nah, ini penting. Saya mau ingat. Saya buat kenyataan di sini bahwa isu pelarian dan isu PTI ini adalah isu nasional. It's a federal issue, not a state.
Oleh karena di melayani, orang-orang Melaya di federal ini, dia anggap ini masalah Sabah. So dia buat undang-undang, dia kasih masuk ini pelarian, dia kasih ayat 3, tapi dia ada syarat, tidak boleh pergi Semenanjung. Ada itu, bertulis. Dalam itu, kajian Chong Leong dia ada tulis itu. Malah baru-baru ini, dia kasih TSS orang-orang pelarian Filipina. Tapi ada syarat, tidak boleh pergi Semenanjung. Jadi dia mau orang Sabah yang memegang beban dengan PTI ini, dengan pelarian ini, dia tidak mau tanggung, dia mau kita yang menanggung. Saya bilang itu tidak adil. Karena masalah pelarian, masalah PTI ini is a national problem. Dia adalah masalah nasional, masalah negeri dan juga masalah federal. Yang memerlukan penyelesaian nasional, penyelesaian federal. Ini bermakna dalam recommendation tadi, kalau mereka gagal atau tidak mau mengantar balik, tidak mau kuasa paspor misalnya, cara penyelesaian bagi-bagilah. Artinya kalau ada 600.000, 500.000 kita hantar pergi Melaya lah. Setuju atau tidak saudara? Jadi ini adalah dasar yang kita akan cadangkan nanti, dan kamu pikir kita bisa jadikan dasar dan kita akan cadangkan ini. Kita akan minta Kerajaan Persekutuan batal itu arahan, tidak membenarkan. Kalau dia mau kasih PSS, boleh, tapi tukar pergi PSM. Pas sementara Malaysia. Artinya asal dapat, kita hantar di Semenanjung. Kalau boleh, kita beli tiket lagi sama dia orang. Next. Now, masalah lagi, Kerajaan Filipina berkeras tidak mau menggugur tuntutan Filipina terhadap Sabah. Tuntutan Kesultanan Sulu terhadap Sabah memberi gambaran salah dan mendorong pelarian dan PTI berhijrah ke Sabah. Saudara, ini masalah. Karena Filipina mau klaim, Sultan Sulu mau klaim. Kamu tahu saudara, ada sekarang dia bilang Sabah kita punya. Kamu dengar ya itu? Dan mereka masuk ke kampung, saudara mengatakan Sabah kita punya ini. Bukan lagi kita pemerintah Sabah. Dia bilang geran tanah Sabah kita punya. Kita ada hak ambil Sabah. Dan yang menggerikan saudara, macam ada ancaman tuh jari menunjuk-nunjuk begini. Jaga kamu. Kalau PSS mereka sudah boleh keluar. Sekarang dia bertapuk di pulau Batapuk, pesisir pantai disetingkan karena tiada dokumen. Kalau kau sudah kasih dokumen 600.000 orang, 10.000 saja pergi di Ranau, 30.000 saja pergi di Pinampang, susah lah. Betul atau tidak saudara? Jadi inilah sebabnya kenapa kita bantah dengan PSS juga. Nah, Filipina bertanggung jawab terhadap warga negara mereka. Ini kita mau Kerajaan Filipina bertanggung jawab terhadap warga negara mereka. Jadi kita minta kepada Kerajaan Persekutuan untuk proaktif. Ini saya nampak, apa yang saya nampak dengan acuh tak acuh, membiarkan saja. Saya tahu di Filipina ada satu undang-undang. Kalau presiden menggugurkan tuntutan Filipina terhadap Sabah, rakyat boleh timbak dia sampai mati. Ini ada undang-undangnya. Jadi dia tidak boleh gugurkan. Tetapi saudara, ini tidak bermakna bahwa Kerajaan Filipina, Kerajaan Malaysia tidak boleh manage their relationship. Together manage this issue of pelarian dan juga NPTI. Boleh. Tetapi dia memerlukan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan. Masalahnya Kerajaan Persekutuan sebelum ini dan mungkin sekarang ini juga tidak mau menyelesaikan hal ini karena mempunyai tujuan tertentu untuk mengubah demografi politik negeri Sabah. Salah satu isu ekonomi, Sabah perlu tenaga buruh. Memang betul, kalau kita halau semua mereka balik, siapa bikin rumah, siapa kerja dan sebagainya, ekonomi kita akan runtuh. Tetapi dasar kita adalah mereka yang sudah tinggal warga negara sini, warga negara lah. Tapi mereka yang tidak ada dokumen, mereka harus balik, dapat dokumen, ada paspor dan pas kerja. Ini adalah permintaan. Cadangan tindakan. Cepat ya. Cadangan tindakan ini merombak dan bernama baik kawalan sempadan. Saya betul tidak berpuas hati dengan cara mereka di sempadan, dan saya bukan pakar ya.
mereka buat Eskom dan sebagainya. Indonesia sudah kritik Malaysia, Filipina pun kritik Malaysia. Karena masih boleh berlaku, bolos. Saya punya pekerja, bila dari Filipina, dia datang mau bikin rumah lah. Dia datang sini. Dia bilang, dia masuk pergi di immigration, dia bayar 100 ringgit, tidak payah jumpa immigration, masuk saya terus. Ya. Jadi kita mau merombak jabatan immigration Sabah, mengkaji kelemahan dan mengganti ketua pengarah dengan pegawai dari suku kaum kerajaan dusun dan murun. Karena bagi saya mereka tiada simpati nih dengan pendatang. Ya, bolehkah tidak saudara? Kasih cobalah 5 tahun. Hah? Coba. Kalau tiada mau jadi ketua pengarah, saya cadangkan saudara Dr. Zakir El-Suhaimin. Ya, saya mau coba ini, cadangan, kan? Tapi yang rasuah saya tidak mau juga, tangkap juga. Tapi kita mau yang betul-betul melaksanakan tugas dia. Kita juga menjadikan penyelesaian isu pelarian dan PTI Sabah sebagai Key Performance Index (KPI) jabatan dan setiap kekitaan dalam tempo 3 tahun ini. In the next 3 years, kita betul-betul mau bahwa penyelesaian, pengurangan ini menjadi KPI mereka. Kalau gagal, selama ini saudara, kamu bayangkan saja, daripada 35.000 saja tahun 72 sudah menjadi 1,1 juta. Apa yang jabatan immigration buat? Tidur. Semasa tahun 90-an bersekongkol untuk kasih masuk, kasih IC dan sebagainya. Apa dong buat? Dan saya mau cabar kerja persekutuan. Kalau kamu tidak boleh buat kerja immigration, Sabah mau kasih Sabah itu kuasa immigration. Sekarang ini dia kasih 50% saja, kita mau 100%. Kalau dia tidak dapat kawalan rasuah dalam jabatan pendaftaran, kita ambil itu jabatan pendaftaran. You can devolve the power. Kuasa boleh diturunkan pada kerajaan negeri. Jangan dianggap orang Sabah ini bodoh, tidak pandai. Hanya mungkin kita ini dipecah-pecahkan, tidak boleh bersuara. Tapi kalau orang Sabah bersatu, bersuara, grassroots bersuara, sudah, kita boleh selesai masalahnya. Next. Inilah puncak dari segala masalah kita terjadi. Membenteras amalan rasuah yang disyaki berleluasa di kalangan pegawai immigration, juga agensi-agensi kerjaan yang lain yang bertugas. Kad pengenalan boleh sampai 60.000 satu. Sanggup menggadai masa depan untuk bikin IC. Pada mulanya ada sindiket. Ini sindiket dia minta kebenaran, dia bergabung dengan orang tertentu, bikin IC. Cara dia bikin IC, bikin sijil akuan palsu atau kampung sign. Dia lantik 1 orang, dia paksa sign sampai 1.000 orang. Yang kedua, surat beranak palsu, semua dipalsukan. Yang ketiga, saudara-saudari, ini terbaru yang saya dengar, ada 20.000 IC yang telah tidak dituntut. Original IC tidak dituntut. Bukan dibakar, dibawa di Keningau. Di Keningau diedar-edarkan. Bahaya, saudara. Dan saya tidak tahu saya harus cakapkah ini ataupun tidak, tapi Aziz Zaman bilang dia tidak setuju kalau mau jadi warga negara ada kajian DNA. Aziz Zaman bilang itu tidak perlu, karena orang-orang ini dia beranak pinak sampai 10 orang, semua dia kasih bin sama Zakir El-Suhaimin yang ada IC. Ini real tahu saudara, karena ini adalah pengakuan orang yang saya jumpa sendiri. Dia bilang, kenapa anaknya lain bapaknya? Anak kau kayak ini, anak saya berapa? 10. Kenapa namanya balik lain? Oh 4 kasih bin Siano di Kudat. Nah 3 saya kasih bin yang ada IN 13. Kamu paham masalah ini? Ini kamu pikir macam mana? Next. Eskom harus meningkatkan pembinaan. Nah ini saya cadanglah.
sistem radar. Kamu tahu, saudara, kalau kau simpan radar saja setiap 10 km, siapa bilang kau tidak tahu tuh kapal masuk sana? Saya heran nih, radar pun tidak boleh buat. Simpan radar setiap pulau kah, ada stasiun radar. Kan kita boleh remote control by computer. Asal dia masuk, misalnya dalam laluan laut ini, kau sudah bagi laluan E. Kalau ada keluar dari laluan E, ada sudah tumari dicari mereka. Bisa ada radar. Kenapa tidak pakai drone? Setiap hari terbanglah drone. Kau di rumah ekor pun kau main game lah. Begitu tengok keadaan pasir pantai kau berapa kilometer saja. Kenapa tidak banyak helikopter? Hantarlah sampai 10 helikopter. Kalau ada laporan penculikan dalam masa 15 menit, sana sudah kau nampak. Siang atau malam kau pergi. Ini terlepas. Mereka sudah balik ke sempadan. Memanglah, kau dengar kau pun pakai perahu juga. Perahu orang lebih kuat. Apalagi dong pakai pampot. Saya dengar dong pergi di dong ketapuk saya di apa ini? Di Makau, saya tidak boleh jumpa. Jadi bagi saya saudara-saudari, semua alasan yang dibagi oleh agensi security tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi saya terserah sama kamu nanti untuk komen tentang hal ini. Nah, saya mau cadangkan tubuh ini scout, border scout. Saya mau orang-orang bajau tempatan, jadi dia punya ketua. Diorang tahu tuh laut, diorang jaga. Ya, saya mau orang dusun murut juga ikut. Jaga sempadan kita sendiri. Karena ada saya dengar cerita, ini diorang lah, bukan kita. Kalau diorang meronda, kalau dia nampak tuh penjahat, bukan dia ditangkap. Dia pergi timbak di udara, kasih warning supaya lari. Takut berjumpa, takut bertimbang. Yang saya mau adalah asal nampak, asal ada bukti mereka penjahat, pergi tangkap. Kalau mereka tidak mau ditangkap, tembak. Ini barulah jaga keselamatan kita. Next. Ini repetition, next. Now, ini adalah cadangan yang saya mau cadangkan. Semua warga asing termasuk pelarian IM-13, kad burung-burung dan kad banci diwajibkan untuk memiliki paspor dan memohon pas kerja. Bagi pas sementara Malaysia, kalau kita membagi mereka pas ya, PSS, haruslah 12 bulan saja untuk membagi masa apply paspor dan work pass. Boleh disambung maksimal 3 tahun saja. Pelarian boleh masuk tinggal bekerja seluruh Malaysia. Artinya kalau kita bagi dia pas yang 12 bulan itu, mereka mesti boleh masuk seluruh Malaysia. Kalau mau bagi pas lah, seumur hidup tidak boleh. Jadi saya sebenarnya ini IM-13 ini tidak perlu dokumen sudah, karena IM-13 itu adalah dokumen dengan sendirinya lah. Tapi sekurang-kurangnya bagi untuk yang kad burung-burung dan kad banci itu, mereka harus membawa paspor. Next. Ini juga isu tentang hubungan dua halang Malaysia. Apa halangan Filipina bekerjasama? Kenapa tidak boleh bekerjasama? Ini persoalan. Tuntutan Filipina terhadap Sabah bila mau digugurkan. Now, saya mau bincang ini perubahan konsul Filipina di Sabah. Apa halangan? Kamu tahu saudara, sampai sekarang tidak ada konsul Filipina di Sabah. Saya banyak pekerja orang Filipina. Saya terus teranglah, saya bukan anti bangsa juga. Mereka bekerja untuk saya, karena saya juga housing developer, saya buat perumahan, saya juga bekerja, saya buat kontrak, saya juga berkebun, saya ada kebun. Mereka ada paspor, mereka mau memohon paspor, tetapi konsul datang 3 bulan 1 kali, 1 minggu saja. Kenapa tidak konsul di Sabah? Alasannya begini, dia bilang dulu kalau konsul di Sabah, dia bilang nanti tuntutan Filipina itu tidak boleh disahkan, jadi tidak boleh. Ada cadangan saya di sana. Kalau kamu tidak boleh buat konsul di Sabah, kenapa tidak buat di Merapuk, Sarawak, di Sempadan, Sidomin? Keluar dari Sabah, ngam di Sempadan. Kalau tidak boleh di Sabah, kenapa tidak cari pulau berdekatan dengan Pulau Bumbung atau di sebelah Kudat, supaya rakyat Filipina boleh pergi ke sana dalam tempo 1-2 jam
memperbarui paspor dan juga kembali untuk bekerja. Karena ramai juga orang-orang mereka ini sebenarnya datang bekerja dengan niat yang betul. Pekerja saya mempunyai anak-anak di Filipina. Mereka membesarkan anak mereka sampai university. Mereka sudah balik Filipina dan balik lagi di sini. Karena niat mereka bekerja, bukan tinggal di sini. Tetapi mereka dihadkan karena tiada konsul. Jadi salah satu cadangan kita adalah kerajaan Malaysia mesti mempunyai hubungan dengan kerajaan Filipina, memaksa mereka untuk adakan konsul. Ada dua cadangan. Satu, bina konsul di Merapuk, di dekat Sindomin. Yang kedua, pulau yang berdekatan. Dan ada ketiga lagi. Bagi saya boleh lantik syarikat secara tidak formal untuk bekerja, memproses permohonan paspor atau memberi khidmat konsuler di sana. Nah, kenapa ada dasar tidak membenarkan pelarian dihantar balik ke negara asal kecuali melakukan jenayah? Apa tujuan dasarnya? Dalam kajian saudara Dr. Chong Ling Biong, saya dapati ada satu undang-undang yang ditetapkan oleh KDN bahwa pelarian ini, termasuk pelarian burung-burung dan juga karbanci ini, tidak boleh dihantar balik. Bukan diorang yang tidak mau balik, kerajaan Malaysia tidak mau hantar balik. Apa tujuannya? Kamu pikir ada undang-undang? Memang permintaan kita supaya undang-undang ini digugurkan. Digugurkan undang-undang. Dasar Malaysia tidak mau menghantar balik Filipina kecuali melakukan jenayah. Kenapa? Ini persoalan. Next. Now, ini satu cadangan. Sekiranya mereka tidak mau hantar balik, sekiranya mereka tidak dapat kuasakan paspor, mereka mau juga tinggal di sini, kita tiada pilihan kecuali memilih yang ini. Kita mau membuka laluan supaya pelarian kad burung-burung dan juga kad banci itu dihantar ke negeri-negeri Semenanjung. Ramai mereka mau ke sana cari kerja, tapi ini pun dihalang. Ada undang-undang menghalang mereka, tidak boleh naik kapal terbang, tidak boleh pergi sana, tidak boleh bekerja. Isu pelarian adalah isu nasional, bukan isu Sabah. Sabah harus minta parlimen membuat undang-undang membenarkan pelarian ditempatkan Semenanjung Malaysia. Kalau mereka boleh lakukan ini, kita tidak begitu terdesak. Kita boleh cari komprominya. Antar di Perlis, di Ganong, Kelantan, di Johor, Kuala Lumpur dan sebagainya. Mereka terima 600 like nothing. Mereka boleh terima. Jadi bagi saya, buat apa mau ambil dari Pakistan? Dia mau ambil dari Pakistan 1 juta orang. Buat apa ambil dari Bangladesh? Buat apa ambil Rohingya? Sekarang yang terbaru mau ambil daripada Afrika. Buat apa? Kan di Sabah berlambak-lambak. Betul tak ya saudara? Jadi saya mengajak kita rakyat sama, ini kita minta. Kalau kau tidak mau kasih balik jurang, kalau kau tidak mau juga kuasa paspor kau, satu jalan, buka itu undang-undang menghalang mereka, kami dengan rela untuk hantar mereka di sana. Kalau tiada tambang pun, tidak apa. Kita buat collection lah. Bayar Asia 200 ringgit saja, bah. Saya boleh sponsor 2 orang. Kan? Apa juga kita ada minyak, bah. Ambil duit minyak, bayar, bah. Kan? Tapi kalau pindah di Semenanjung, juga pindah mengundi lah. Mana boleh lagi di sini. Betul tak ya saudara? Supaya tidak ada masalah kita. Jadi kita mau keluarkan pas pembenaran pelarian masuk, tinggal bekerja atau menetap di Semenanjung Malaysia. Yalah pas PSM, pas sementara Malaysia. Dia kasih 3 tahun sampai selama-lama pun kalau Semenanjung, oke, nopo, gak masalah. Betul kan? Nah, kita menuju ke arah ini dan kita mau cadang ini. Kalau ada sokongan pada akhir seminar ini, forum ini, parti-parti politik, bukan kami saya anak negeri, tapi mana-mana parti politik, dan saya akan hantar sama dia ini. Saya hantar, kalau Anwar jadi PM pun saya hantar sama Anwar. Ya, sebab kalau dia tidak laksanakan, kerajaan akan datang, kita laksanakan. Setuju saudara? Jadi itulah next, ada lagi ya. Next. Nanti kan mengambil kerja sudah tadi. Next.
Ini pun sudah saya bincang tadi. Next. Now, kita ada kuasa immigration Sabah. Apa yang saya sedih ya. Negeri Sabah ada kuasa immigration, kita tidak pakai. Kamu tahu nggak baru-baru ini bila ada coronavirus dari China? Datuk Seri Safi, Ketua Menteri, telah invoke activate kuasa immigration sangat powerful. Kapal terbang pun dia suruh boleh larang. Dia boleh cakap tidak ada kapal terbang, tidak ada orang boleh masuk, satu pun tidak boleh masuk. Tidak payah dia tanya KL, Ketua Menteri arah. Jadi kenapa Pak Ketua Menteri tidak boleh arah supaya tiada kapal yang boleh datang sini bawa BTI semua ini? Rupanya kuasa immigration kita ini besar. I'm sure yang berbahagia Datuk Muhammad Nur Mansur tahu dia dalam kerajaan. We got so big immigration power. Tetapi kuasa yang kita ada ini, kita tidak tahu menggunakan kuasa ini. Jadi kita mendesak kerajaan guna kuasa immigration. Kerajaan akan datang guna kuasa immigration. You can ikut dasar immigration terpaksa ikut. Kau bilang saya mau ganti ketua pengarah, boleh ganti. Saya mau siasat immigration, boleh siasat. Saya mau helikopter, dia boleh minta. Saya mau drone, saya mau body scout, semua kerajaan negeri boleh minta karena kerajaan negeri mempunyai kuasa immigration. Tapi kita belum guna kuasa kita. Kita ada kuasa ordinan tanah. Kita kuasakan ordinan tanah. Orang-orang asing menduduki tanah, kita ambil tindakan. Tidak boleh dibenarkan. Kita ada kuasa kerajaan tempatan. Dan kita ada kuasa air, listrik dan sebagainya. Semua kita boleh gunakan untuk menangani isu dan masalah ini. Bolehkah pelarian yang memohon jadi warga negara? Bagi saya saudara, saya punya pendirian mungkin kontroversial sedikit. Bagi orang-orang yang sudah dapat IC itu kan, bukan mudah kita mau tarik balik. Dia sudah jadi IC, ada IC. Tetapi kalau kita kedapatan mereka main tipu, itu kita boleh ambil tindakan lah. Tapi kalau kita bilang batal, I don't think federal mau batal. Jadi daripada kita terikat dengan sentimen ini, bagus kita pergi buat langkah-langkah ke hadapan untuk stop pemberian IC, stop di border sana, stop ini PTI pelarian dan sebagainya. Kita kurangkan ini masalah. Kalau kita ada cara untuk membuktikan, untuk menarik balik, iya. Tapi kalau tidak ada cara, kita biarkan dulu, kita selesai dulu masalah di hadapan kita. Nah, tentang permohonan ini, kita tidak boleh mengatakan warga negara mereka tidak boleh memohon jadi warga negara. Siapa-siapa boleh memohon. Tapi kami minta supaya masuk melalui pintu depan. Memohon melalui proses yang sudah ada. Dan juga tidak ada bilang 600.000 terus layak. Inilah kontroversi Jawa Baru ini, dibilang asal kau PMM kau layak mau dapat IC. Itu tidak betul. Mereka harus memohon case by case. Pemohon dari pemohon dipertimbangkan, dicek dari segi keselamatannya. Bukan hari ini memohon besok dapat. Harus ada prosesnya. Dan kalau sudah memenuhi kelayakan, mereka dapat IC. Kita tidak boleh nafikan siapa-siapa mau jadi warga negara kalau dia layak. Tetapi harus ikut proses, ikut pintu depan. Oke? Sebarang kelulusan haruslah tertakluk kepada penelitian keselamatan yang ketat dan memenuhi kehendak undang-undang negara. Next. Undang-undang yang lain yang relevan sudah saya sebut tadi, tapi ada satu next. Cadangan IC Sabah. Kalau dari foto sini pun saya mau disangka. Memang parti-parti politik telah mencadangkan IC Sabah. Tetapi IC ini adalah bidang federal. Kita tidak boleh bikin IC Sabah. It's a federal matter. Tetapi kita masih boleh buat kan pengendalian kita untuk kerajaan negeri Sabah. Saya cadangkan di sini. Kita akan buat pindahan terhadap akta ataupun ordinan kerajaan tempatan, local government ordinance. Di sana kita boleh mendaftar penduduk Sabah, yang disahkan ketua kampung, JKK, DO, dan akhirnya Menteri. Dia adalah residence ID.
kad penduduk Sabah, bukan kad pengenalan, kad penduduk Sabah. Dan kad penduduk Sabah itu adalah kad di mana semua kita memohon. Jadi kalau di Majlis Daerah Ranau, saya jadi warga negara Ranau lah. Kalau di KK, kalau di BKK dan sebagainya. Nah, syaratnya kita akan mengisi borang. Kalau kita punya ada surat beranak, ada IC yang tidak persoalan, otomatis kita dapat. Tapi kalau mau sudah 40 tahun, baru mau dapat IC, mungkin terpaksa isi borang lah. Isi borang, macam mana ada syarat-syaratnya. Misalnya, kau buat pengakuan, siapa papa mama kau, adik-adik kau, salsila kau, siapa sudah marah kau, di mana kau sekolah dan sebagainya lah. Ramai orang-orang yang dapat IC tahun 60-an, 70-an ini akan terdaftar. Kau boleh buat, daftar saja lah. Dia bisa jadi orang Sabah. Ya, kau mau tulak pun macam mana? Orang-orang kita juga itu. Tapi kita hindarkan orang-orang baru nih. Baru kemarin sampai itu dapat IC. Ini yang kita mau benteras betul-betul. Dan memang ini adalah cadangan utama saya untuk amen Ordinans Kerajaan Ketepatan untuk membolehkan kita mendaftar penduduk Sabah dan kita wujudkan Sabah Residence Identity Card. Sabah Residence Identity Card, pengenalan penduduk Sabah. Dia bukan National Identity Card. Tujuan untuk Sabah is a state power for state purposes. Adalah kuasa kerajaan negeri untuk tujuan kerajaan negeri. Contoh, kalau saya mau apply trading license, saya tidak hanya bawa IC saya, tetapi saya akan diminta juga bukti saya penduduk Sabah. Artinya kalau saya orang Ranau, saya bukti orang Ranau. So kalau kau tidak penduduk Sabah itu artinya ada persoalan sedikit, artinya ada borang tambahan mau diisi. Itu akan menyusahkan mereka dan akhirnya sama ada mereka mau kekal di Sabah ataupun mereka berhijrah ke Semenanjung, itu hal mereka lah. Sebab bagi saya ini satu jalan di mana kita boleh membenteraskan pemalsuan kad-kad pengenalan dari Anda semua. Supaya daripada cadangan ini kami akan mempunyai pandangan dan kami boleh mengubah satu position paper dasar yang menjadi panduan parti-parti politik, bukan dalam negeri saja, tapi staf, PBS dan sebagainya. Dan saya juga akan sampaikan ini kepada parti-parti kerajaan juga, supaya satu hati kan tentang isu. Dia mau buat atau tidak buat itu adalah perkara yang kedua, tetapi kita sampaikan semua dan juga semua kita akan dapat hasil position paper ini untuk menjadi pegangan kita, pegangan kita nanti. Jadi saya mau kita semua sikap terbuka, sama ada kita penyokong kerajaan, penyokong pembangkang, tapi kita disatukan di dalam jiwa kita untuk menyelesaikan masalah yang telah menjadi ancaman kepada keselamatan dan kedaulatan negara kita.